Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Nah, kali ini kita akan belajar masih tentang surat lamaran pekerjaan. Kompetensi dasarnya itu yang 4.1 tentang menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Karena sebelumnya itu kalian sudah mengidentifikasi, terus memahami isi surat lamaran, sistematikanya, sama kebahasaannya. Nah, kali ini kalian dituntut untuk bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Lanjut ya. Oke, sebelum kita mulai, di sini ada kata-kata motivasi buat kalian ya, mengingatkan kalian. Di sini ada barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Artinya apa? Kan kalau misalnya belajar itu kan tantangannya banyak banget kan, nggak mulus terus kan. Nah, jadi diusahakan kalian harus tetap semangat belajar. Jangan sampai kalian kalah dengan rasa malas kalian. Jangan sampai kalian itu menyesal di hari tua kemudian. Seperti itu. Jadi tolong manfaatkan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Oke, kali ini dalam menyusun surat lamaran pekerjaan, kalian harus memperhatikan ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama ada isi, ya, isi. Yang kedua ada sistematikanya atau strukturnya. Yang ketiga ada kebahasaannya. Kalau misalnya isinya, kalian harus lihat iklan lowongan pekerjaan yang sesuai sama persyaratan yang kalian miliki ya, atau kalian itu harus sesuai sama yang mereka butuhkan. Sama tulisannya itu isi dari surat lamaran kalian itu harus mencerminkan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Jangan sampai nanti mereka itu membutuhkannya apa, kalian melamarnya apa. Itu kan berarti tidak nyambung atau tidak sinkron dengan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, kalian menulis surat lamaran pekerjaan itu harus berdasarkan struktur dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang sudah diajarkan sebelumnya ya. Selanjutnya yang tadi ada kebahasaan ya, itu berkaitan dengan EYD-nya. Nah, ini salah satu contoh iklan lowongan pekerjaan. Di sini ada dari sumbernya itu Radar Bogor edisi 12 Agustus 2020. Mereka membutuhkan ini staf editor berita. Jadi yang nyortir berita dan menulis berita ya sesuai dengan EYD sehingga kalimat atau penyampaiannya itu benar. Nah, ini di sini syaratnya itu kalau misalnya kalian mau melamar itu kalian harus berumur 26 sampai 35 tahun. Nggak boleh kurang dari 26, nggak boleh lebih dari 35 tahun kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian menulis surat lamarannya, kalian dicek dulu nih umur kalian itu sesuai dengan yang disyaratkan atau tidak, seperti itu. Yang kedua ada lulusan minimal sarjana bahasa Indonesia, karena ini berhubungan sama editor berita ya, karena menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalian di sini mereka membutuhkannya itu sarjana bahasa Indonesia atau sarjana pendidikan bahasa Indonesia. Yang ketiga berdomisili di sekitar Bogor ya, Bogor atau Kabupaten Bogor, karena dia kantornya ada di Bogor. Jadi untuk memudahkan domisilinya atau memudahkan aksesnya, mereka memprioritaskan orang Bogor. Lalu ada yang keempat itu menguasai penulisan sesuai dengan EYD. Nah, ini dia membutuhkannya orang-orang yang paham betul tentang ejaan dalam bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir ada siap bekerja deadline kayak gitu. Nah, lamaran dikirimkan ke alamat Gedung Geraha Pena Jalan Kiai Haji Raden Abdullah Binu nomor 3 Kota Bogor. Nah, itu nanti kalian mengirimkan surat lamaran pekerjaannya ke alamat yang tertera di dalam iklannya. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Nah, ini Ibu udah bikin contohnya. Nanti kita bisa lihat kira-kira ini tuh contohnya sesuai sama iklan yang tadi.
Kalau misalnya isinya sudah sesuai, kita lihat sistematikanya. Kalau misalnya dua-duanya udah sesuai, kita lihat yang EYD-nya seperti apa. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita lihat dulu di sini ada tanggal surat, hal dan lampiran, serta alamat tujuan. Kita lihat dari penulisannya dulu atau strukturnya dulu ya. Nah, di sini coba kita perhatikan Bogor 15 Agustus 2020. Tadi dia itu diterbitkannya tanggal 12 Agustus. Nah, berarti ini iklannya keluar duluan baru kita melamar ya. Nah, ini penulisannya sudah benar dan letaknya juga sudah benar. Yang kedua, kita lihat hal itu berarti judul dari suratnya itu. Judulnya itu ada lamaran pekerjaan, penulisannya seperti ini, seperti judul, penulisan judul. Yang kedua ada lampiran 5 lembar. Nanti kita lihat ya, 5 lembar ini dirincikan di bawah ini ada apa aja. Kalau misalnya di sini ditulis 5 lembar, apakah di bawahnya cuma ada 3 atau ada 4? Nah, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai sama yang dilampirkan nanti. Lalu ada alamat tujuan. Tadi kan tujuannya kepada Radar Bogor ya. Nah, biasanya yang menerima itu adalah kepala personalia seperti itu. Nah, ini penulisannya YTH titik ya, langsung kepada bagiannya. Lalu di sini penulisannya sudah benar ya penulisannya. Oke. Selanjutnya. Nah, langsung kita masuk ke dalam isinya. Kita lihat dengan hormat, tulisannya sudah benar ya. Seperti ini. Nah, di sini di bagian pembuka dia di sini ada sumbernya. Nah, sumbernya jadi harus dimiringkan ya, di garis miring atau di underline seperti itu. Lalu di sini nah, kita harus menentukan atau kita harus mencantumkan kita tuh mau melamar di bagian apa. Seperti itu tujuan dari kalian menulis surat lamaran ini ya. Ini kan dia membutuhkan ada berita berkenaan dengan hal itu, maka saya ingin melamar posisi tersebut. Nah, dilihat. Di sini hurufnya kecil semua ya. Kecil semua. Sedangkan di sini hurufnya kapital semua. Nah, jadi yang biodata ini dia harus hurufnya kecil semua walaupun dia ada di depan ya, karena dia masih nyambung sama bagian yang ini, jadi bukan paragraf yang baru seperti itu. Nah, ini merupakan rincian, jadi tulisannya hurufnya ini harus kapital depannya saja. Nah, jalannya jangan lupa nggak boleh disingkat. Lalu nomornya juga harus ditulis nomor. Oke. Udah ya. Ini alamatnya udah lengkap. Ini pendidikan terakhir. Tadi kan dia pendidikan bahasa dan bahasa Indonesia ya. Berarti ini udah sesuai nih. Di atas saya ingin mengajukan permohonan. Nah, kita lihat di sini ada tadi lampiran ini dia dilampirkan di sini. Ya, dikasih tahu nih dia lampirannya. Nah, tadi kan bilangnya ada 5 lembar. Nah, 5 lembar itu apa aja? Nah, ini dirincikan di sini. Ada curriculum vitae atau dia daftar riwayat hidup. Ya, dia itu biodata lengkap, nama kita, pokoknya biodata lengkap selain dari yang di sini ya. Ada riwayat pendidikan kita dari SD tahun berapa di mana, sama prestasi kita, terus kita itu pernah kerja di mana, itu adanya dicantumkan di curriculum vitae kayak gitu. Terus ada fotokopi ijazah. Fotokopi tulisannya yang benar itu seperti ini ya, tidak menggunakan bahasa Inggris. Fotokopi ijazah, nah pasti ijazah itu penting dan dilihat oleh suatu perusahaan. Terus ada transkrip nilai, jadi kalau misalnya kuliah itu bukan rapot adanya, tapi namanya itu transkrip nilai. Lalu ada pas foto berwarna, jadi biar perusahaan tuh tahu penampilan kita tuh kayak gimana. Nah, selanjutnya ini ada sertifikat UKBI. UKBI itu seperti ujian kompetensi bahasa Indonesia, jadi seperti TOEFL ya, tapi ini dalam bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan poin plus untuk
tadi persyaratan yang dia bisa memahami EYD itu ya. Nah, ini jadinya ini adalah lampiran yang tadi rincian yang lampiran ada 5 lembar itu apa aja. Nah, ini adalah lampiran-lampirannya kayak gitu. Kalau misalnya kamu mau 3 lembar ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau 4 juga nggak apa-apa, ditulisnya 4, tapi 4 itu apa aja kayak gitu. Harus mendukung dari surat lamaran yang kita ajukan itu ya. Yang terakhir, demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya bisa diterima di perusahaan Bapak atau perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Ira Marliani. Terus ada nama terang seperti itu. Nah, kurang lebih ini udah benar ya. Ya, tapi di sini kita perhatikan dulu. Bagian penutup itu ada ucapan terima kasih dan harapan kalian agar diterima di perusahaan yang mereka pimpin, seperti itu. Nah, tapi di sini kita lihat tolong perhatikan. Di sini kita udah dari awal sampai terakhir ini kita menggunakan kata sapaan Bapak atau Ibu. Nah, kalau misalnya di sini atas perhatiannya. Nah, jadi ini adalah kata-kata yang salah penulisannya ya, ada 2. Jadi yang benar itu adalah atas perhatian Bapak Ibu. Jadi nyahnya itu tidak boleh ada. Nyahnya itu kan dia belum jelas ke siapa, sedangkan sebelumnya itu kita itu menunjukkan kepada bapak atau ibu kayak gitu. Jadi harus jelas atas perhatian bapak atau ibu tulisannya, lalu dikasih koma, saya ucapkan terima kasih kayak gitu ya. Jangan kalian menuliskannya atas perhatian bapak ibu saya ucapkan terima kasih bapak ibu saya. Jadinya bapak ibu saya orang tua kita yang yang mengucapkan terima kasih. Jadi dikasih tanda koma ya setelah bapak atau ibunya itu, seperti itu. Lalu hormat saya itu yang salah itu adalah S-nya itu menggunakan kapital. Nah, jadi yang menggunakan huruf kapital adalah yang awal saja, yaitu kata hormat, seperti itu. Lalu jangan lupa dikasih tanda tangan dan nama jelas. Kenapa harus ada tanda tangan dan nama jelas? Karena untuk meyakinkan si perusahaan itu kalau misalnya kita tuh benar-benar yang membuat surat lamaran tersebut, seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan kalau misalnya kalian menulis surat lamaran pekerjaan, kalian harus memperhatikan isinya ya. Isinya harus sesuai sama kita, isinya harus sesuai sama yang perusahaan butuhkan. Kalau misalnya kamu jurusannya bahasa Inggris, berarti kamu tidak bisa melamar ke misalnya guru bahasa Indonesia atau guru seni budaya, seperti itu, karena basicnya itu adalah bahasa Inggris. Atau misalnya matematika, seperti itu, berarti kan harus sesuai sama jurusannya, seperti itu ya. Lalu ada sistematikanya, tolong diperhatikan, dan yang paling penting itu adalah EYD-nya yang harus diperhatikan. Karena kalau misalnya tanda bacanya atau misalnya kalimatnya salah, itu pasti dia nanti maknanya pun berbeda. Seperti itu ya. Nah, ini kan tadi sudah diberitahu ya kalau misalnya ini tuh salah. Oke, untuk selanjutnya tugas, tolong perhatikan dan simak ya. Jangan sampai nanti ada pertanyaan yang jawabannya tuh udah dikasih tahu di sini. Nih, contohnya yang pertama, buatlah surat lamaran pekerjaan sesuai dengan iklan yang disediakan. Perhatikan pembagian iklan lokernya, iklan lowongan pekerjaannya, yaitu ganjil genap. Jadi nanti saya bakal membagi iklan lowongan pekerjaannya itu sesuai dengan absen kalian ya. Kalau misalnya kalian absennya itu ganjil, berarti kalian hanya mengerjakan iklan yang ganjil saja. Ya, mengerjakan surat lamaran sesuai dengan iklan yang ganjil. Nah, begitupun kalau misalnya siswa yang berabsen genap, seperti itu. Ya, jadi kalian nulisnya cuma satu aja, membuat surat lamaran pekerjaannya itu satu iklan saja sesuai dengan nomor absen kalian. Yang nomor 3, tugas ditulis rapi di buku catatan dengan memerhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, tolong diperhatikan tiga item ini ya. Yang nomor 4, tugas difotokan lalu dikirim melalui Google Classroom masing-masing. Tugasnya saja, bukan kamunya ya, tugasnya saja. Jadi bukunya saja ya, tulisannya yang rapi.
Terus kalau misalnya kamu ada 2 foto, tolong dijadikan satu ya, seperti yang kemarin, biar mudah. Lalu yang nomor 5, biodata yang dipakai dalam surat lamaran pekerjaan adalah biodata kalian sendiri. Posisikan diri kalian sebagai pelamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Artinya, tolong posisikan atau diumpamakan kalian itu mau melamar pekerjaan di perusahaan yang ada di iklan tadi, seperti itu ya. Jadi pura-puranya kalian mau lamar pekerjaan kayak gitu ya. Jadi pakai data kalian sendiri, alamat rumah, nama, tempat tanggal lahir, pendidikannya itu disesuaikan sama iklannya saja, misalnya seperti itu. Selanjutnya, tugas dikumpulkan paling lambat hari Senin ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2020 pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kan pelajarannya kan pagi kan ya, pagi. Nah, jadi kalian bisa mengerjakannya setengah hari tuh ya, jadi nggak ada kata terlambat lagi. Tolong dikerjakan tepat waktu, kalian hanya tinggal membuat saja sesuai dengan contohnya, seperti itu. Tidak mengumpulkan, kalau yang tidak mengumpulkan itu artinya tidak hadir atau nilainya itu 0 ya, karena nanti bakal ada rekapan nilai, seperti itu. Yang nomor 7, wajib mengirimkan foto diri. Yang ini tampak depan sambil menonton video ini ya. Jadi kayak kalian lagi nonton gitu, kayak endorse HP lagi nonton video ibu gitu ya. Jadi muka kalian yang kelihatan sama layar HP-nya yang PPT ini kayak gitu ya. Videonya dikoordinir di perwakilan kelas paling lambat itu jam 12 ya. Jadi walaupun misalnya kalian mau mengumpulkannya nanti jam 3, tapi dimohon banget fotonya itu dikumpulkan ke perwakilan kelasnya sebelum jam 12, seperti itu. Lalu nomor 8, tidak menyalin jawaban teman ya. Walaupun iklannya sama, misal sama teman ya, pasti bahasanya berbeda ya. Kalian boleh baca di buku, misalnya kalian mau pakai bahasa ini, intinya ini, ya nggak apa-apa, tapi tidak plek banget sama, seperti itu ya. Tidak diperkenankan buat bekerja sama dengan temannya, seperti itu ya. Tolong kerjakan sendiri. Saya mau tahu pemahaman kalian dalam menulis itu seperti apa, bahasa yang digunakan itu seperti apa, kayak gitu. Yang nomor 9, untuk kali ini gunakan pulpen hitam ya, karena ini menulis surat formal. Jadi kan biasanya ibu nyuruh kalian kalau misalnya nulis catatan itu boleh kalian menggunakan pensil berwarna, boleh menggunakan spidol, boleh menggunakan pulpen berwarna. Nah, tapi untuk kali ini karena ini adalah kita belajar membuat surat formal, jadi kita menggunakannya tinta hitam aja ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah iklan untuk absen yang ganjil. Ya, ini untuk absen yang ganjil. Di sini lengkap banget yang dibutuhkan. Kalian bakal melamar jadi baker. Terus di sini nih, usia maksimal 28 tahun. Gimana caranya? Berarti kalian kalian umurnya itu dihitung nih. Nih, ya. Kalian dihitung nih 2020 yang umurnya 28 tahun, berarti kalian jadi anak 90-an ya. Iya deh, 90-an ya. Kan minimal 28 tahun. Dan kalau misalnya ini pendidikannya SMK, berarti habis lulus SMK kayak gitu ya. Tolong dihitung umurnya juga, seperti itu. Lalu loker yang kedua ini buat yang genap ya. Di sini kalau misalnya tadi baker, kalau misalnya di sini adalah guru ya, dia dibutuhkan guru. Kalian memilih satu guru saja. Misalnya kalian mau jadi guru penjas misalnya kayak gitu, atau seni budaya atau bahasa Jepang, itu pilih salah satu aja. Terus habis gitu ini sumbernya. Jadi iklannya ini kalian dapat di Bogor Today pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2020, seperti itu. Dikirimkan ke alamat sini ya, ke SMK Putra Pakuan. Oke.
Sudah, jadi itu pembelajaran kita hari ini, penjelasannya ya. Tolong dikerjakan tugasnya, Ibu tunggu sampai jam 5 dan tolong kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Kalau misalnya kalian ada yang sakit atau misalnya ada yang izin, itu tolong disampaikan atau WA ke Ibu saja. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.